Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester dari mata kuliah Studi Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya yaitu Muhammad Rizky Mutawakil dengan NIM 2102 1150 2046 dari kelas 01 Prodi Arsitektur. Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada presentase kali ini, yang pertama itu adalah modul 2 mengenai konstruksi rumah tinggal masing-masing, kemudian ada modul 3 yaitu portal struktur kayu bangunan pos satpam, ada modul keempat yaitu mengenai sambungan kayu, modul kelima mengenai konstruksi atap, modul keenam mengenai konstruksi tangga, dan modul ketujuh yaitu konstruksi pondasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu modul 2 mengenai konstruksi rumah tinggal masing-masing. Seperti yang Anda lihat pada gambar, di sini adalah konstruksi rumah tinggal saya. Kemudian di sini ada rangka atap, di mana rangka atap ini umumnya terbuat dari kayu dan berfungsi untuk menahan atap agar tetap stabil saat dipasang. Selanjutnya ada balok. Balok ini umumnya terbuat dari kayu, beton, atau baja, berfungsi sebagai rangka pemuat horizontal dan digunakan sebagai pengikat kolom dan untuk dudukan lantai. Selanjutnya ada kolom, yang ini berwarna hitam. Kolom ini umumnya terbuat dari besi dan juga beton, berfungsi sebagai pengikat dinding di sisi yang berbeda. Selanjutnya ada slope, memiliki bentuk yang hampir mirip seperti balok. Dia itu fungsinya untuk mengirim beban bangunan ke atas fondasi. Slope ini juga berfungsi untuk mengunci dinding dan kolom agar tetap kuat sehingga tidak roboh ketika terjadi pergerakan tanah. Dan yang terakhir adalah pondasi. Pondasi ini merupakan bagian paling dasar dari sebuah konstruksi bangunan karena pondasi ini langsung terhubung dengan tanah. Pondasi ini berfungsi untuk menahan seluruh beban bangunan supaya tetap dapat berdiri kokoh. Pembahasan selanjutnya yaitu modul 3 mengenai portal struktur kayu bangunan pos satpam. Di sini ada nok seperti pada gambar dengan ukuran 8/12. Selanjutnya ada usuk dengan ukuran 5/7. Usuk ini berfungsi untuk mendapatkan beban dari epilog atap dan ring meneruskannya ke gording. Usuk ini terbuat dari kayu dengan ukuran 5/7 dan panjang maksimal 4 meter. Selanjutnya ada ring. Jadi, ring ini itu berupa batang kayu dengan ukuran 2/3. Ini seperti yang Anda lihat pada gambar, dengan ukuran 2/3 cm atau 3/5 cm dengan panjang sekitar 4 meter. Ring ini menjadi referensi pribadi epilog atap dan menerusnya ke usuk atau kasau. Selanjutnya di sini ada under dengan ukuran 8/12. Ini yang di tengah ini. Selanjutnya ada gording. Seperti Anda pada lihat di gambar yang berbentuk kotak ini. Jadi, gording ini itu membagi bentangan atap dalam jarak-jarak yang lebih kecil pada proyeksi horizontal. Gording ini meneruskan dari epilog atap, ring, usuk, orang, beban angin, beban air hujan pada titik buhul kuda-kuda. Gording ini letaknya berada di atas kuda-kuda, biasanya tegak lurus dengan arah kuda-kuda. Gording ini juga menjadi daerah ikatan bagi usuk, dan posisi gording harus diubah sesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Selanjutnya ada skor yang berbentuk V ini dengan ukuran 8/12. Kemudian ada kaki kuda-kuda. Jadi kaki kuda-kuda ini berfungsi sebagai tumpuan balut gording dan beban di atasnya. Selain itu, kaki kuda-kuda ini juga dibuat dengan batang miring yang menunjukkan sudut kemiringan atap. Yang ini berbentuk seperti huruf V terbalik. Selanjutnya sini sama, ada juga gording dengan ukuran 8/12. Kemudian ada pengerat dengan ukuran 8/12 yang berbentuk batang lurus ini. Kemudian ada balok pengapit. Ini yang terletak di atas skor dengan ukuran 2x6/12. Kemudian ada ring balok
dengan ukuran 15/15. Ada juga balok latte dengan ukuran 15/20 seperti yang Anda lihat pada gambar. Dan juga ada slope dengan ukuran 15/20 seperti yang kita ketahui tadi bahwa slope ini meneruskan beban dari pondasi ke seluruh struktur bangunan. Dan ada pondasi yang merupakan struktur dasar dari konstruksi bangunan karena ini terikat langsung dengan tanah. Selanjutnya ada modul 4 yaitu mengenai sambungan kayu. Yang pertama itu ada sambungan bibir lurus. Jadi sambungan bibir lurus ini merupakan jenis sambungan yang sangat sederhana. Jenis sambungan ini memiliki kekuatan sambungan sangat lemah dikarenakan masing-masing ditakik separuh sehingga bisa digunakan untuk batang yang seluruh permukaannya terbendung. Seperti yang Anda lihat pada gambar tampak depannya, ini dengan rumus 1/2 dikali T, kemudian ada juga 1/2 dikali T. Untuk panjang dari ini ke sini itu 2 dikurang 2 dikali 1/2 T. Untuk tapak sampingnya seperti yang Anda lihat pada gambar, ini merupakan posisi balok rebah, kemudian jarak dari ini ke sini merupakan T, dan jarak dari titik sini ke sini itu merupakan B. Tapak atas seperti yang Anda lihat pada gambar, dan untuk proyeksi miringnya dapat Anda lihat di layar. Selanjutnya ada sambungan takikan lurus. Jadi tipe sambungan takikan lurus ini biasa digunakan pada balok kayu dengan arah memanjang. Untuk detailnya dapat Anda lihat pada gambar. Jarak dari sini ke sini itu adalah 2H dan untuk dari sini ke sini itu adalah H. Untuk tampak sampingnya sama. Jarak dari sini ke sini itu adalah H, kemudian ada potongan AA. Dapat Anda lihat dari sini ke titik tengah ini itu 1/2H. Karena tadi jarak keseluruhan itu adalah H, kemudian jarak dari titik sini ke ujung sini itu 1/2H. Kemudian untuk tinggi dari sini ke sini itu keseluruhan adalah H. Untuk perspektifnya dapat Anda lihat di layar. Selanjutnya adalah sambungan bibir miring. Jadi, sambungan bibir miring ini berfungsi berkait untuk menambah panjang kayu balok dan kaso. Sama seperti sambungan bibir lurus, sambungan bibir miring ini juga mempunyai 2 jenis, yaitu sambungan bibir miring dan ada sambungan bibir miring berkait. Seperti yang Anda lihat pada gambar, untuk tampak depannya yang seperti yang ditunjukkan pada arah panah ini dada tegak. Untuk jarak dari sini ke sini itu adalah 1/8 dikurang 1/6 T. Sama untuk jarak yang dari sini ke sini 1/8 dengan 1/6 T. Untuk jarak dari titik sini ke sini itu adalah 2/2 dikurang 3 T. Untuk tampak samping dapat Anda lihat dari titik sini ke sini itu adalah B, dan untuk titik atas ini ke bawah ukurannya itu adalah T, tampak atas seperti Anda lihat di gambar. Dan proyeksi miring ini merupakan bibir penutup dan ini merupakan bibir pemikul. Untuk sambungan bibir lurus berkait hampir sama dengan sambungan bibir miring. Jarak dari titik ini ke sini itu adalah rumusnya 2/2 dikurang 3T. Kemudian untuk dari titik ke sini ke titik tengah yang ini itu 1 dikali 1/4 T, sama dengan sisi yang satunya juga. Kemudian untuk jarak dari titik ini ke ini itu adalah 2/5 dikali T. Kemudian untuk dari titik tengah ini ke bawah ini itu 3/5 dikali T. Untuk tampak sampingnya dapat Anda lihat dari titik sini ke sini itu adalah 1/5 dikali T. Untuk jarak keseluruhan dari titik yang satu ini ke sini itu adalah T. Untuk jarak dari sini ke sini sama, yaitu B, tampak atas seperti Anda lihat pada gambar. Dan untuk proyeksi miringnya sama. Selanjutnya yaitu sambungan menyudut. Di sini saya memilih sambungan kurus dan lubang tertutup. Jadi jenis sambungan kayu kurus dan lubang tertutup ini biasa kita gunakan pada balok kayu dengan arah melintang. Untuk detailnya dapat Anda lihat pada gambar. Tampak depan dengan ukuran 1/3. Untuk proyeksinya seperti yang ada pada layar. Untuk tampak atas, jarak dari sini ke sini itu 10, kemudian untuk titik ke sini ke titik sini itu adalah 2. Untuk tampak sampingnya dapat Anda lihat pada layar. Untuk titik ke sini itu dengan titik sini itu 8, dan untuk dari titik yang ini di tengah ini ke sini itu 12. Selanjutnya ada sambungan melebar.
di sini saya memilih sambungan lidah dan alur. Jadi, sambungan lidah dan alur ini digunakan pada lantai kayu atau sistem flooring. Sambungan kayu ini berfungsi untuk menyambung dua buah kayu. Di dalam proses penyambungan, akan menggunakan sistem memasukkan profil lidah ke alur yang satunya supaya semakin kuat. Seperti yang Anda pada lihat di layar, jarak dari titik yang ini ke sini itu adalah 20 cm, kemudian untuk titik yang di tengah ini ke titik yang satu ini 20 cm sama, kemudian tebalnya itu sepertiga tebal untuk jarak dari titik yang ini ke sini. Untuk proyeksi miringnya dapat Anda lihat, jadi yang dimaksud lidah itu yang ini, kemudian alur yang ini. Untuk selanjutnya yaitu sambungan mulut ikan. Jadi sambungan mulut ikan ini biasanya digunakan pada balok kayu dengan arah memanjang. Detailnya dapat Anda lihat pada layar. Untuk tampak depan, jarak dari titik yang ini ke sini itu 1/5 dikali H. Untuk titik yang ini ke sini sama, yaitu 1/5 H. Untuk jarak keseluruhan dari titik yang satu ini ke sini itu adalah H potongan. Seperti Anda lihat pada layar, sama seperti tampak depan tadi, yaitu jarak dari titik yang satu ini ke sini itu adalah H. Untuk tampak sampingnya, jarak dari titik yang ini ke sini itu adalah 2H. Dan untuk dari titik ke sini itu adalah H perspektif. Dapat Anda lihat di layar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana atap struktur kayu. Jadi, rencana atap struktur kayu ini itu jika menggunakan kualitas dan kelas bagus setidaknya dapat bertahan sampai 20 tahun. Kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai portal struktur atap. Yang di sini ada router yang berbentuk seperti pensil ini dengan ukuran 2/20. Ada juga knob dengan ukuran 8/12. Kemudian ada tupai-tupai dengan di sini ada tupai-tupai dan juga ada boarding dengan ukuran 8/12. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya boarding ini adalah balok kayu mendatar yang letaknya itu di atas kuda-kuda yang berbentuk V ini. Boarding ini berfungsi untuk menahan beban dari kayu usuk dan reng, sebagaimana kita lihat di gambar ini. Kemudian ada bagel plat dengan ukuran 2/40 dan juga ada mur plat dengan ukuran 8/12. Kemudian ada ring balok dengan ukuran 15/20. Dan selanjutnya ada list plank. Jadi list plank ini jika dilihat dari segi konstruksi membuat bentukan rigid atau kokoh dan tidak berubah dari susunan kasau. Pada pemasangan rangka penahan atap, batang-batang kasau hanya ditahan oleh paku dan ada kemungkinan posisinya bergeser. Disinilah list plank berfungsi untuk mengunci susunan kasau tersebut semoga tetap berada pada tempatnya. Dari estetika, list plank ini juga berfungsi menutupi kasau yang berjajar di bawah susunan genteng atau bahan epilog atap lain. Kemudian di sini ada balok sokong, yaitu balok seperti yang Anda pada lihat yang berbentuk V ini. Jadi balok sokong ini berfungsi untuk menyokong kaki kuda-kuda agar tidak melengkung oleh beban dari balok boarding. Untuk rencana atap dapat Anda lihat seperti di layar, list plank seperti yang kita bahas tadi. Kemudian ada mur plat dengan ukuran 8/12. Di sini juga ada jurai dengan ukuran 8/12. Kemudian ada knob dengan ukuran 8/12. Kemudian di sini ada kasau dengan ukuran 5/7. Selanjutnya kita ke gambar detail. Untuk detail A, di sini ada usuk dengan ukuran 5/7 yang berbentuk seperti kotak kecil warna hitam ini. Kemudian ada plat bagel yang ini berbentuk seperti pulpen. Kemudian ada mur plat dengan ukuran 5/12. Kemudian ada ring balok dengan ukuran 15/30 dan juga ada list plank seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk detail B, plat bagel seperti Anda lihat yang berbentuk seperti pulpen dengan arah horizontal ini. Kemudian ada makelar yaitu tiang yang ini yang berada di tengah ini. Kemudian ada balok sokong seperti di pembahasan tadi, fungsinya untuk menahan itu agar menahan kaki kuda-kuda agar tidak mengalami perubahan bentuk.
Kemudian ada balok gapit. Balok gapit ini berfungsi untuk mengapit rangka kuda-kuda agar tidak melentur ke samping. Kemudian ada kaki kuda-kuda yang fungsinya sebagai tumpuan balok boarding dan beban di atasnya. Selain itu, kaki kuda-kuda ini juga dibuat dengan batang miring yang menunjukkan sudut kemiringan atap. Kemudian detail C, balok capit. Kemudian ada boarding dengan ukuran 8/12, ada tupai-tupai, kaki kuda-kuda sama seperti pembahasan sebelumnya. Kemudian juga ada balok sokong. Untuk detail D dapat Anda lihat hubungan seperti berbentuk seperti setengah lingkaran ini. Kemudian ada genteng, ada juga nok dengan ukuran 8/14, kemudian ada ring. Dan selanjutnya ada router yang berbentuk seperti pulpen ini dengan persegi di bawahnya. Kemudian ada usuk dengan ukuran 5/9 dan ada kaki kuda-kuda. Selanjutnya untuk atap baja ringan. Jadi atap baja ringan ini memiliki kekuatan yang lebih jika dibandingkan dengan atap kayu, akan tetapi proses pemasangannya itu membutuhkan ketelitian dan juga biayanya yang cukup mahal. Untuk pertama ada portal struktur atap akor seperti yang pada lihat di sini, akor CT75, ada kaki kuda-kuda CT75 dan batang tarik yang batang lurus ini CT75. Kemudian untuk rencana atap seperti yang Anda lihat di layar. Selanjutnya untuk gambar detail di sini, detail A ada batang miring ini merupakan akord atas dan yang titik ini merupakan sekrup 20 dan batang melintang ini itu merupakan akord bawah. Untuk detail B sama seperti detail A, dapat Anda lihat ini merupakan akord atas dan titik ini merupakan sekrup 20. Untuk detail C dan detail D dapat Anda lihat di layar karena memiliki bentuk yang hampir sama dengan detail A dan juga detail B. Untuk selanjutnya yaitu mengenai konstruksi tangga. Jadi untuk konstruksi tangga di sini itu dinanya sendiri sudah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Terdiri dari 2 lantai, yaitu ada denah lantai 1 dan juga denah lantai 2. Di sini kita disuruh membuat konstruksi tangga kayu dan juga tangga beton. Untuk posisi tangganya saya letakkan di dekat ruang keluarga, yaitu di dekat kamar mandi atau WC. Selanjutnya kita ke detail tangga dengan skala 1/25. Di sini ada bordes atau tempat peristirahatan. Saya buat dengan ukuran 1x1. Kemudian ini yang garis hitam ini merupakan railing atau pegangan. Arah naiknya itu dari sini ke sini dan turunnya itu dari arah sini ke sini. Selanjutnya untuk konstruksi tangga beton. Potongan seperti Anda lihat di sini saya menggunakan skala 1/30. Untuk detail A seperti Anda lihat di sini ada 8/200 dan juga di sini ada 10/200. Itu merupakan palat tangga atau tulangan utama. Untuk detail B 10/200 ini sama untuk tulangan tangga dan juga ada 8/200 sama seperti di detail A. Dan untuk detail C hampir sama dengan detail A dan juga detail B. Di sini ada bordes yang merupakan tempat peristirahatan. Selanjutnya untuk konstruksi tangga kayu seperti Anda lihat di sini ada ibu tangga, di mana ibu tangga ini merupakan bagian konstruksi pokok yang berfungsi untuk mendukung anak-anak tangga. Ibu tangga ini dapat merupakan konstruksi yang menjadi satu dengan rangka bangunannya, tetapi boleh juga dibuat terpisah tergantung bagaimana cara kita membutuhkannya. Kemudian di sini ada papan lantai bordes, kemudian ada balok yang berbentuk persegi ini dengan ukuran 6/12, kemudian ada papan bordes dengan ukuran 3/20. Kemudian di sini ada papan langkah. Untuk well-nya di sini atau lebihan bagian dari langkah datar saya menggunakan 5 cm dan untuk langkah tegaknya di sini saya menggunakan ukuran 20 cm. Untuk langkah datar saya menggunakan ukuran 24 cm. Selanjutnya kita ke modul 7 yaitu mengenai konstruksi pondasi.
Jadi pada modul ini kita disuruh membuat denah rumah yang terdiri dari 2 lantai, kemudian membuat konstruksi pondasinya dan juga gambar detail pondasi. Untuk denah lantai 1, di sini saya menggunakan skala 1:100, terdiri dari ruang tidur, kemudian ada 2 kamar mandi, ada taman di belakang rumah, ada dapur yang berhubungan langsung dengan ruang makan, ada ruang keluarga dan juga ruang tamu. Untuk bagian depan di sini ada taman dan juga carport. Untuk denah lantai 2-nya di sini terdiri dari 1 kamar mandi, ada 1 kamar tidur, ada ruang kerja dan juga balkon. Untuk rencana pondasi di sini saya menggunakan skala 1:100 seperti yang Anda lihat pada layar. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pondasi yang saya ambil. Di sini saya menggunakan pondasi batu kali, di mana jenis pondasi satu ini itu yang paling umum digunakan pada bangunan dengan beban ringan seperti rumah tinggal. Pondasi batu kali ini tersusun dari sekumpulan batu alam dengan bentuk yang berbeda-beda, kemudian dicampur dengan bahan pengikat seperti semen dan beton agar lebih solid dan juga kuat. Seperti Anda lihat pada layar, yang berwarna hitam ini merupakan slope dengan ukuran 15/20. Untuk garis ini yang memiliki ukuran hampir sama dengan slope itu adalah pondasi batu kali 1:3, dan untuk garis kecil ini adalah galian tanah. Kemudian untuk detail pondasi saya menggunakan skala 1:20 seperti yang dapat dilihat pada layar. Yang ini merupakan pas batu Tesla dengan ukuran 1:3. Kemudian di sini yang hitam ini merupakan slope dengan ukuran 15/20. Kemudian yang bagian atas ini yang berwarna hitam ini merupakan lantai keramik 30x30, dan pondasi ini merupakan pas batu kali 1:4, dan yang bawahnya ini itu adalah pas batu kosong, dan yang di bawah pas batu kosong ini yang titik-titik ini merupakan merupakan alas pasir, dan yang garis-garis kecil ini merupakan urugan tanah. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Sekiranya jika terdapat kesalahan saya mengucapkan mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum.